warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Nur Faizin di acara Ngasal, ngobrol sambil lesehan. Pada kesempatan kali ini di episode pertama kita ditemani sama Ketua Himaka Bandung nih. Ada Kang Panji Taufik. Gimana kabarnya Kang Panji? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang Alfi. Kita bakal sedikit berbincang nih, cerita sedikit tentang Himaka Bandung. Himaka Bandung itu apa sih gitu? Yo, jadi begini Kang Alfi. Himaka Bandung itu adalah perkumpulan orang-orang atau mahasiswa Majalengka yang sedang merantau, sedang menuntut ilmu di Bandung. Jadi Himaka adalah wadah bagi orang-orang Majalengka yang sedang menuntut ilmu yang berada di Bandung yang gitu berada ya. di Bandung itu di regional Orang-orang Bandung. Majalengka yang sedang merantau ke Bandung, terus Ya, ada perkumpulannya gitu ya, Himaka itu. perkumpulannya. Terus Himaka sendiri itu teh ngapain aja gitu teh Kang Panji? Banyak nih orang-orang juga yang penasaran, yang awal-awal datang ke Bandung tuh nanyain Himaka tuh gimana sih, yang ngapain aja sih gitu. Ya, Himaka Bandung itu sendiri banyak sih kegiatannya Kang Alfi. Oh, banyak. Ada di bidang sosialnya, Ya. terus ada di bidang minat bakatnya, ada di bidang keilmuannya gitu. Jadi di Himaka Bandung itu istilahnya difasilitasi lah. Ya, bagaimana suatu organisasi memfasilitasi anggotanya supaya berproses di sana gitu. Jadi nggak hanya perkumpulan gitu ya, tapi Jadi ada gak hanya juga, perkumpulan gitu. ada juga kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan gitu. Yang Ya, pastinya manfaat ya kegiatannya. Ya, terutama kepada Majalengka itu sendiri gitu, tanah kelahiran kita. Ya. Sebenarnya banyak juga sih orang-orang yang Majalengka yang berada di Bandung gitu ya. Nggak hanya di lingkup kampus kita aja gitu di UIN ya. Ada juga yang di kampus lain. Kita bisa ngumpul-ngumpul, terus juga banyak lah acara-acara kegiatan. Pengalaman Kang Panji sendiri gimana nih? Awal masuk ke Himaka itu kesannya gimana itu? Awal masuk atau pengalaman ini pengalaman pribadi ya Kang Alfi. Kan saya lulusan dari SMA Jatiwangi gitu kan. Iya, ngomong asalnya dari mana nih? Kita belum ngobrol asalnya nih. Asal saya dari Desa Karanganyar, Kecamatan Dawan. Oh iya, dari Kecamatan Dawan, Desa Karanganyar. Lanjut ya? Ya, lanjut. Tadi kan saya lulusan dari SMA Jatiwangi gitu. Satu-satunya orang yang pada tahun itu masuk ke UIN gitu, masuk ke UIN gitu. Pada waktu itu kan saya belum ada teman gitu kan, belum kenal siapa-siapa lah. Iya. Tadi situ ada stand Himaka Bandung gitu. Yang yang mengajak gitu. Buat ikut gitu, buat gabung. ikut gitu. Buat ikut gabung gitu. Asalnya itu bingung gitu, apa sih Himaka Bandung gitu kan. Pasti bertanya-tanya ya. Terus ditanya sama yang ngajak kakak senior gitu, sini orang Majalengka kesini ikut gabung gitu sini gitu. Saya gabunglah di sana, berbincang-bincang mengenai bahwa Himaka Bandung itu apa sih. Ya, ternyata sudah dijelaskan bahwa Himaka Bandung adalah perkumpulan orang-orang Majalengka gitu yang sedang belajar di Bandung gitu ya. Nah, terus saya ikut kecap lah di sana gitu. Kecap, ini sedikit nih kecap biar yang nonton juga gak penasaran nih apa sih kecap tuh gitu, biar lebih orang-orang juga kan kalau misalkan mau masuk Himaka Bandung ikut kecap apa sih gitu, kecap kan banyak pertanyaan kayak gitu tuh. Ya, jadi kecap itu kayak penerimaan anggota baru gitu. Penerimaan anggota baru yang yang dirubah namanya dengan identik khas Majalengka, yaitu kecap gitu. Kecap itu kepanjangan kegiatan calon anggota penerus gitu. Bagi mahasiswa baru yang ingin berproses di Himaka gitu. Ya silakan ikuti kecap gitu. Berarti kecap juga ada maksudnya ya, nggak hanya cuma penerimaan, tapi di situ juga kita bisa dididik gitu atau penerimaan dikasih pengetahuan tentang Himaka, kehimakaan, tentang kedaerahan. Bisa dapat jodoh juga nih di situ nih. Ya.
mungkin. Pengalaman unik nih dari Kang Panji sendiri terkait Himaka gitu. Selama di Himaka apa sih pengalaman uniknya? Apakah dari masalahnya organisasinya gitu, apa dari masalah maksud masuk ke Himaka pengen cari jodoh atau gimana gitu? Pengalaman yang unik lah menurut Kang Panji gitu. Kalau pengalaman sih banyak gitu, terutama di dalam organisasi, terutama dalam Himaka gitu. Pastilah Kang Alpi juga selaku organisatoris lah, selaku orang atau pelaku yang yang menggeluti dunia organisasi, pasti dinamika di organisasi itu variatif gitu. Susah senang bersama mungkin pastinya. Terus kalau susahnya mungkin kopi satu gelas bareng gitu kan. Suka terus kalau rokok. Kalau laki-laki ngerokok itu kan suka steng gitu kan. Tapi di sisi lain banyak banyak manfaat di dalam organisasi, ya terutama di Himaka Bandung gitu. Sisi kekeluargaannya, sisi dudulurannya ya saling membantulah satu sama lain gitu. Kakak tingkat membantu adik tingkat ataupun sebaliknya gitu. Apalagi kalau misalkan kalau misalkan sama-sama orang Majalengka yang ada di Bandung juga, kita kan sama-sama saling bantu gitu, saling membantu, ngerasa bukan dulur ya gitunya. Kalau misalkan kata bahasa orang Majalengka orang teh di Bandung teh nggak sendiri nih, ada orang Majalengka nih, sama-sama orang Majalengka. Tapi kebanyakan kan dari orang-orang yang di Himaka juga kan sebenarnya awalnya nggak tahu gitu kan apa Himaka, tapi tampak kesini mereka ngerasa punya temen nih sama seorang Majalengka. Ya betul Kang Alpi. Kadang juga kalau saya pribadi gitu, kalau ikutan Himaka kadang cari cewek-cewek cantik nih. Pasti Ketum Panji juga, Kang Panji juga pengalaman nih, gimana nih pengalamannya perihal awal masuk kalau ngelihat cewek-cewek gitu, gimana gitu. Awalnya kan banyak kan orang-orang yang pasti punya teman itu bukan teman lawan jenis aja gitu, tapi sesama jenis, sama lawan jenis juga gitu, bukan sama jenis aja. Gimana sih pengalamannya gitu? Pengalaman percintaan ya Kang Alpi. Ya pasti Kang Alpi juga mengalami lah pengalaman percintaan, terutama di dalam organisasi gitu. Wah pasti itu banyak kalikunya lah, pusing terutama di Himaka Bandung itu banyak sekali dari tiap generasi, dari generasi lain, dari tiap generasi gitu, banyak pengalaman percintaan yang bucin lah yang menjadi ya historis lah. Ya, jadi kisah balik banyak orang ya. Banyak juga yang yang pacaran di Himaka Bandung terus lanjut sampai ke nikah gitu. Terus ada juga yang pacaran di Himaka Bandung tapi kandas di tengah jalan gitu. Banyaklah pasti dinamika di dalam percintaan di dalam organisasi. Tapi terkadang kalau dalam dinamika percintaan di organisasi itu bisa membawa aura positif gitu, jadi semangat ke diri kita, betul, Kang Alpi, buat untuk organisasinya, terus selalu ada di tubuh organisasi itu sendiri. Terus pengalaman Kang Panji juga nih sekarang kan sebagai ketua gitu, gimana sih menanggapinya ketika ngelihat di Himaka sendiri yang orang-orang yang bucin gitulah, gimana sih tanggapannya gitu lihat? Apa Kang Panji juga pernah ngalamin gitu bucin atau gimana nih? Mungkin terkait itu ya ya salah satu pemanis di dalam organisasi ya, bagaimana ketika anggota Himaka Bandung mempunyai pasangannya sesama di organisasi gitu kan ya, mungkin ya tadi salah satunya itu menambah semangat di dalam berorganisasi. Tapi masalahnya ketika ada yang putus di tengah jalan ini nih yang jadi permasalahan. Jadi PR nih. Jadi PR gitu. Ya salah salah satunya bisa menghambat dalam keaktifan gitu. Keaktifan di dalam berorganisasi. Ya tapi seharusnya ya hal-hal seperti itu profesional gitu kan di dalam berorganisasi. Harus bisa membedakan antara bucin dan organisasi gitu kan ya. Seperti itu Kang Albi. Kita juga sekarang
Kang Panji sebagai ketua IMAKA Bandung itu gimana perjalanannya sampai sekarang bisa menjadi ketua dari awal sebagai anggota ngerintis atau gimana nih pengalaman Kang Panji, cerita sedikit lah gitu. Ya mungkin cerita perjalanan organisasi saya di IMAKA Bandung ya. Tadi dijelaskan pertama saya ikut kecap gitu. Ikut kecap itu di semester 1. Pas awal ke UIN gitu. Pas awal ke UIN. Kalau gak salah itu di Pila Rumba. Dulu tuh. Pila Rumba. Angkatan saya angkatan Sanguan namanya. Oh, berarti tiap angkatan ada namanya gitu ya? Tiap angkatan ada namanya gitu. Tergantung apa namanya? Punya sejarahnya masing-masing. Punya sejarahnya masing-masing gitu di kecap. Ya mungkin dulu-dulu yang apa namanya yang tidak mengikuti kecap ya apa namanya menyesal lah gitu. Karena momen bersejarah gitu. Kalau angkatan saya sih kangkung namanya. Itu pengalaman yang tidak bisa dihilangkan gitu. Iya sih. Banyak luka-liku, terus susah, senang, sama-sama. Terus kan saya ikut kecap di Pila Rumba, terus saya menjadi menjadi anggota organisasi. Terus semester 3 saya menjadi pengurus. Pada waktu itu saya di bidang kewirausahaan, anggota bidang kewirausahaan di IMAKA ya. Di IMAKA gitu. Semester 3 sama semester 4 saya menjadi anggota Wirus. Terus semester 5 sama semester 6 saya dipercaya menjadi ketua bidang kan? Ketua bidang data dan jaringan gitu. Yang tugasnya mendata orang-orang Majalengka yang kuliah di Bandung yang ada di UIN, Uninus, Unpad, terus UPI, Algipari dan lain-lain gitu. Terus juga menjalin silaturahmi ke alumni, dosen-dosen asal Majalengka, cari relasi lah ya. Mencari relasi gitu. Apalagi kan silaturahmi harus terus nyambung ya sama yang perintis-perintis IMAKA, apalagi kan selaku kita organisasi di IMAKA nggak lupa juga buat jalin silaturahmi sama alumni, terus senior, bahkan mungkin mereka pun yang banyak yang jadi orang yang berpengaruh gitu ya di lingkungan masyarakat maupun di pemerintahan. Ya mungkin mereka juga belajar dari organisasi maka itu sendiri. Terus mau ngobrol lagi nih perihal kecap buat tahun ini nih, gimana nih? Karena kan posisinya kalau tahun sekarang kecap tuh di posisi lagi pandemi nih. Kan yang biasa-biasanya kan secara langsung gitu. Posisi pandemi gimana sih kecapnya untuk penerimaan mahasiswa baru gitu? Ya mungkin untuk maba-maba asal Majalengka atau orang-orang Majalengka yang ingin ikut ke IMAKA Bandung ya disarankan untuk mengikuti kecap terlebih dahulu gitu. Terlebih lagi untuk kecap yang tahun sekarang dibenturkan dengan situasi dan kondisi yang di tengah pandemi ya. Di tengah pandemi gitu. Yang biasanya kecap itu dilaksanakan di Bandung selama 3 hari, untuk sekarang dirubah kan ya. Alfi ya, menjadi 1 hari saja, tetapi tidak menghilangkan esensi dan juga substansi dari kecap itu sendiri. Yang pasti harus ada ya substansinya juga gitu. Walaupun ada perubahan. Tapi kayaknya menarik nih di tengah pandemi nih kecap nih, karena kan sesuatu yang beda dari sebelumnya. Ya jelas. Yang sebelumnya kan kayaknya kecap tuh ya gitu-gitu aja, tapi di tengah pandemi kita juga lagi nunggu nih buat teman-teman yang ini juga kan yang pengen ikut kayak gimana sih konsep kecap sekarang. Pastinya bakal ada perubahan yang pasti bakal menarik lah gitu kan. Terus Kang Panji sendiri selama jadi ketua apakah ada hambatan sih di tengah pandemi ini nih? Karena pandemi ini kan namanya pandemi memutuskan atau mematahkan semua kegiatan gitu, dari mulai perkuliahan, ekonomi kalau di masyarakat kan dan masih banyak yang laginya. Gimana tanggapannya terkait hal itu, Kang Panji? Jelas ya, dengan situasi sekarang ini banyak aspek-aspek atau bidang-bidang yang yang terhambat lah
oleh corona ya, COVID-19 terutama dalam berorganisasi gitu. Yang pada pada zaman saya atau periode saya 2019-2020 itu sudah merancang sedemikian rupa halnya gitu terkait berjalannya organisasi, tapi di tengah jalan itu harus dirubah total gitu. Dirubah total gitu karena ya harus dibenturkan dengan keadaannya, dengan keadaan gitu, harus rapat online ataupun diskusi online, serba online lah, berubah kebiasaan baru ya. Iya gitu, yang biasanya ngopi-ngopi di depan rektorat atau ngumpul gitu. Diskusi di sekre, yasinan di sekre, ya kegiatan di di Bandung, tapi dengan situasi ini harus di rumah masing-masing gitu. Berarti terus berpikir bagaimana cara mengemas agar ya kegiatan-kegiatan terus berjalan gitu ya di tengah pandemi juga. Ya meskipun situasi seperti ini, tapi tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi harus terpenuhi gitu. Iya, pastinya. Harus tetap berjalan gitu. Ya sebisa mungkin lah. Karena kan kita juga udah mempunyai tanggung jawab sebagai pengurus juga kan, apalagi sebagai ketua juga. Walaupun dalam keadaan apapun tanggung jawab itu pasti ada gitu ya, dipegang. Harus bagaimana caranya kita buat mengemas itu untuk tetap berjalan. Nah, sekarang kan udah mau kegiatan kecap nih. Kira-kira antusias dari mahasiswa baru sendiri gimana sih? Apakah Kang Panji udah ngelihat perkembangannya gitu gimana? Untuk mahasiswa baru tahun sekarang ya alhamdulillah cukup antusias gitu. Meskipun terhambat oleh jarak gitu. Tidak bisa bertemu langsung dengan maba-maba, dengan dede-dede gemes gitu ya. Waduh, dede-dede gemes nih. Mahasiswa baru. Tapi kamari dari bidang PAO, dari selaku yang bertanggung jawab atas kaderisasi di organisasi, itu sudah melakukan tahapan-tahapan lah untuk penjaringan di Himaka Bandung. Salah satunya itu silaturahmi virtual dengan mahasiswa baru. Selanjutnya ya mahasiswa baru itu dibagi kelompok atau disebut mentoring lah, supaya mahasiswa baru itu terorganisir lah. Biar mereka juga tahu gitu ya, ada schedule dan sebagainya gitu dalam kegiatan juga. Ya mungkin di lain selain masalah organisasi juga di mentoring itu juga bisa menanyakan terkait kuliah, sharing terkait gitu. Kos-kosan, terkait apalah gitu. Kembali lagi kan yang tadi, dimana kita tuh sebagai sama orang Majalengka yang belajar di Bandung gitu. Kalau kita kan punya teman atau dulu dari Majalengka kan enak gitu untuk saling membantu, serasa punya istilahnya sama orang Majalengka sendiri tuh, ini teman gua nih gitu kan, dari satu wilayah kan enak kalau kayak gitu kan. Ya terkait itu kita juga ya harus jangan ngelupain lah dari orang-orang Majalengka sendiri gitu, harus saling ngebantu, terus saling ngasih sharing dan sebagainya, apalagi kita sebagai kakak tingkat gitu ya sama ke yang dede mas gitu. Ya sekian ngobrol-ngobrol perihal sama ketua Himaka Bandung sama Kang Panji. Banyak tadi pengalaman dari mulai organisasi, terus kisah percintaan dan sebagainya. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya di acara Ngasal, ngobrol sambil lesehan. Terima kasih sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.